Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danacil Setiawan. Saya dari Produksi Informasi dari kelas E. Jadi hari ini saya akan menjelaskan program kode SK04. Nah, di sini kita diintroduce menggunakan method. Nah, sama saja ya. Dari line pertama di coding kita yaitu adalah pengimportan tools dari library Java yaitu scanner. Nah, setelah itu sini ada public class di mana memperlihatkan di mana kita melakukan programming ini. Kita melakukannya di file sk04.java. Tuh, sama kan? Nah, setelah itu ada metode main kita. Mana metode main ini adalah metode yang pertama kali digunakan oleh Java. Jadi misalnya kita masukinnya metode main ini di bawah metode yang lain, tetap metode ini yang pertama kali dijalankan. Nah, setelah itu kita ada penginisialisasi scanner, di mana ini adalah nama variabel scanner dan ini adalah tipe datanya. Nah, kita langsung masuk nih. Jadi pertama kita temui adalah perloopingan while. Nah, perloopingan while di sini itu while true. Jadi selagi tidak false, ini akan terus berulang-ulang terus. Ini bisa dipatahkan oleh break, yang nanti saya akan jelaskan pada akhir. Nah, pertama itu adalah pencetakan selamat datang di sistem akademik Vilkom UB dan garis pembantunya. Setelah itu ada cetakan masukkan jumlah mahasiswa di semester 1 yang kita akan input ke variabel integer jumlah mahasiswa. Yang selanjutnya sini ada penjaga scanner next line karena kalau kita next int menginput nomor dan setelah itu ada penginputan lain akan melebar. Jadi di sini untuk penampung pelebarannya. Nah, setelah itu kita ada instansiasi string array nama mahasiswa dan string array ini mahasiswa yang akan berdasarkan indeksnya akan berdasarkan jumlah mahasiswa. Jadi kalau misalnya ada 2 mahasiswa, jadi nanti ini akan berdasarkan indeks dari string array ini nama mahasiswa dan string array ini mahasiswa adalah 2. Nah, setelah itu ada pencetakan masukkan indeks setiap mahasiswa yang akan ditemukan oleh pengelupingan for pertama kita. Jadi for pertama ini berguna untuk mengeluping inputan nama mahasiswa dan input nih mahasiswa. Dan ini akan dilooping sesuai banyak mahasiswanya. Itu kenapa di sini ekspresi 2-nya adalah I kurang dari jumlah mahasiswa. Nah, di sini nama mahasiswa itu akan di-save ke indeksnya. Sama juga kan nih mahasiswa. Nah, saat sudah selesai looping, akan lanjut ke pencetakan masukkan jumlah mata kuliah di semester 1, di mana kita akan menginput jumlah matkulnya ke variabel integer jumlah matkul. Sini ada penampung pelebaran lagi. Setelah itu ada instansiasi string array nama matkul dan integer array SKS matkul yang akan indeksnya akan berdasarkan jumlah matkul yang tadi kita masukkan tadi. Setelah itu kita ketemu lagi dengan pengelupingan for. Ini pengelupingan for kedua kita yang dimana berguna untuk masuki nama matkul dan SKS matkulnya. Jadi sama kayak ini akan looping sesuai jumlah matkulnya dan akan nama matkul dan SKS matkul akan di-save ke indeks center sendiri. Nah, selanjutnya kita ada instansiasi plot array 2 dimensi nilai angka yang akan berdasarkan jumlah mahasiswa dan jumlah matkul. Ini yang dimaksud adalah setiap mahasiswa akan memiliki jumlah matkulnya yang kita bisa isikan nilainya. Nah, setelah itu adalah pencetakan masukkan nilai tiap mahasiswa tiap mata kuliah. Dan di sini kita akan masuk ke for nested, di mana for pertama ini akan sesuai banyak mahasiswanya, yaitu ini akan memperlihatkan nilai mahasiswa dan ini ada persen asing itu akan memperlihatkan namanya. Misalnya kalau sini DR nanti akan nilai mahasiswa DR gitu. Nah, setelah itu kita akan ketemu dengan for nested yang di dalam. Nah, for nested dalam ini akan terus looping sesuai nama matkul, sesuai banyak jumlah matkulnya per mahasiswa itu. Nah, di sini kita ada per ifan lagi. Di sini if-nya, jadi tadi kita akan masukkan nilai angka ini akan berdasarkan 2 dimensi, akan berdasarkan jumlah mahasiswa dan jumlah matkul. Jika yang Anda masuki itu tidak di antara 100 dan 0, dia akan
ke else dan menginput nilai angka harus di antara 0 dan sampai 100. Dimana itu ada di while yang akan terus mengulang terus. Nah, itu jika kita masukinnya di antara 0 dan 100 itu akan masuk ke break. Nah, di sini kita masuk ke metode tampil data akademik. Nah, setelah looping tadi selesai, kita masuk ke menampilkan data akademik. Jadi tampil data akademik ini adalah metode di mana akan memperlihatkan data-data yang tadi sudah kita inputkan dan mengolahnya. Nah, di sini dia memanggil data akademik. Di data akademik ini ada banyak variabel, nama mahasiswa, nilai angka, jumlah mahasiswa, dan jumlah matkul dan SKS matkul yang dipakai oleh metode ini untuk mengolah nilainya. Nah, di sini kita ada beberapa metode, ada konversi nilai huruf, konversi angka mutu, dan juga tadi tampil data akademik. Nah, di sini mereka beberapa yang beda bahwa di sini itu string, di sini itu ya string, dan di sini float, tapi di sini void. Nah, maksudnya itu adalah jadi setiap metode itu mempunyai return type. Jadi return type itu bisa non void atau void. Dimana kalau non void itu bisa mengembalikan nilai. Sementara non void itu tidak bisa mengembalikan. Sementara void tidak bisa mengembalikan nilai. Jadi untuk yang metode yang ini mengembalikan nilai string A, B plus B, C plus C, D plus D, dan E. Sesuai dengan nilai yang tadi. Karena ini kan juga seleksi nilai. Sama seperti juga yang konversinya kamu tuh bedain cuma ini mengembalikan nilai float sesuai dengan nilai yang kita inputkan. Nah, jadi untuk metode itu mempunyai beberapa bagian, punya publik atau publik. Ini tuh bisa publik, private, dan lain-lainnya. Dan kalau static ini bisa static atau non static. Dan sini itu adalah return type-nya. Tapi tadi itu bisa non void atau void. Selanjutnya ada nama dari metode tersebut dan parameternya. Parameter di sini itu berisi argumennya. Berisi argumennya dari tipe data dan variabel yang dipakai oleh metode tersebut. Nah, kita langsung di sini aja ya, karena tadi sini udah sama dan sudah saya jelaskan. Jadi masuk ke public static void tampil data. Jadi sini itu tugasnya ya tentu saja menampilkan data akademik menggunakan variabel yang tadi, string array nama mahasiswa, string array ini mahasiswa, float, double dimensi array nilai angka, int jumlah mahasiswa, integer jumlah matkul, dan integer array SKS matkul. Jadi yang pertama metode yang dilakukan adalah untuk mencetak data akademik Filkom UB. Setelah itu masuk ke pengelupingan for. Nah, pengelupingan for ini sama juga kayak tadi yaitu nested. Nah, for yang pertama ini berguna untuk memperlihatkan nama mahasiswa dan nim mahasiswanya. Dan dia akan looping sesuai banyak mahasiswanya. Kenapa dia batasi ini jumlah mahasiswa? Nah, looping kedua di sini itu berguna untuk memperlihatkan nama mata kuliahnya, SKS mata kuliahnya, dan nilai angka mutunya, nilainya, dan nilai hurufnya. Nah, mohon maaf tadi ada kesalahan. Jadi di sini itu adalah memperlihatkan nilai angka dari setiap matkul yang kita input tadi. Tentunya ada outputan nilai huruf yang sudah tadi kita konversikan. Tentunya di sini ada total pengkalkulasian total nilai mutu dan total SKS, di mana akan menggunakan konversi angka mutu yang tadi sudah dilakukan dan SKS matkulnya. Nah, setelah looping yang ini selesai, dia akan mengkalkulasikan semua yang tadi ke dalam IPK. Nah, IPK ini akan memperingkan IPK titik 2 pasti. Setelah itu akan memberikan hasil dari total nilai mutu dibagi total SKS itu rumus untuk mencari IPK. Nah, setelah ini sudah selesai, dia akan keluar memkonvertkan data akademiknya. Setelah itu ada
while true lagi. Nah, while true yang di sini itu berfungsi untuk nanti program akan mengeluarkan apakah Anda ingin melanjutkan Y atau T, di mana kita bisa memilih Y atau T untuk keluar dari program ini. Nah, di sini akan memberikan apakah data ingin Anda ingin lanjutkan, kita menginput melalui ke variabel string lanjut, nah di mana kita akan masuk ke seleksi lagi. Nah, seleksi sini adalah jika lanjut sama dengan Y, sini ignore case maksudnya tidak mempedulikan uppercase atau lowercase, dia akan ngebreak dari while ini dan kembali ke while yang ini. Nah, kalau misalnya selain Y yaitu T, kalau dalam kasus ini T akan memprint out terima kasih telah menggunakan program ini dan akan menutup scannernya dan akan keluar dari program ini. Nah, jika kita tidak memilih Y atau T, dia akan masuk ke else. Nah, dia akan memprint masukan tidak valid. Nah, karena kita tidak membreak, dia akan kembali ke while in dan akan menanyakan question ini lagi. Nah, coba kita run aja ya. Nah, di sini kita run, masukkan jumlah mahasiswa di semester 1, kita masukin 2 misalnya. Nama saya Darren. Ini mahasiswa ini misalnya 2451550 40 atau 049. Namanya Rama. Ini mahasiswanya 2451540 atau 050. Masukkan jumlah mata kuliahnya misalnya ini cuma 2. Nama mata kuliah pertama namanya KPD. SKS-nya 5. Dan nama mata kita akan, karena tadi kita masukin jumlahnya 2 SKS-nya, mata kuliahnya. Jadi nama mata kuliahnya misalnya apa? Pemrograman dasar. Hasil mata kuliah misalnya ada 8. Dan nilai mahasiswa pertama buat KPD saya 90 dan untuk pengurusan 95. Untuk Rama kita masukin 89. Nah, kita coba ya kalau misalnya lebih dari 100 atau minus lah 1000 nih. Nah, bisa kan? Kalau kita masukin 111 nggak bisa juga. Jadi harus di antara 0 sampai 100. Masukin 76 dah. Nah, sini akan memberikan data kedua tadi menggunakan metode-metode yang sudah kita buat. Nah, target ini kita misalnya masukinnya N. Kita masukinnya U. Nah, ketik akan ulang karena masuknya tidak valid. Udah. Untuk B kita bisa menutupnya, kita pencet T. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.